Ketika mendengar nama India, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah negara yang sedang naik daun. Ekonominya melesat, perusahaan teknologinya berkembang pesat, roketnya berhasil mencapai bulan, dan banyak ahli bahkan memprediksi India akan menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia dalam beberapa dekade ke depan. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya bilang bahwa di balik semua pencapaian itu, India juga sedang menghadapi masalah yang justru membuat sebagian rakyatnya semakin tertinggal. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mampu mengirim wahana ke bulan masih memiliki ratusan juta warga yang hidup dalam kondisi sulit? Kenapa negara yang menghasilkan miliarder dan CEO kelas dunia masih bergulat dengan masalah pendidikan, sanitasi, polusi, dan kesenjangan sosial? Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian hambatan itu justru berasal dari budaya dan sistem sosial yang telah mengakar selama ribuan tahun. Inilah kisah tentang India, negara yang semakin berkembang tetapi pada saat yang sama juga semakin tertinggal. India memang menggambarkan kontradiksi di abad ke-21 ini. Di satu sisi, India adalah simbol kebangkitan ekonomi dunia. Mereka kini menjadi salah satu ekonomi terbesar di planet ini. Kota-kota seperti Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, dan Delhi tumbuh menjadi pusat bisnis dan teknologi. Perusahaan global berlomba membuka kantor di sana. Investor asing terus berdatangan, dan tiap tahun ekonomi India terus bertumbuh. Tapi di sisi lain, India juga masih menghadapi masalah yang biasanya identik dengan negara berkembang, seperti kemiskinan, kawasan kumuh, polusi ekstrim, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan kesenjangan sosial yang terus melebar. Seolah-olah ada dua India yang hidup berdampingan. India modern yang ingin menjadi superpower, dan India lama yang masih berjuang menyelesaikan persoalan dasarnya. Pertumbuhan ekonomi di India memang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Jumlah miliarder terus bertambah, startup bermunculan, investasi asing meningkat. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti kesejahteraan merata. Di India, sebagian besar keuntungan pembangunan justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat tertentu. Di kota-kota besar, gedung pencakar langit berdiri megah. Pusat perbelanjaan modern terus bermunculan. Tapi tidak jauh dari sana, jutaan orang masih tinggal di kawasan kumuh yang padat. Ironisnya, beberapa orang terkaya di Asia berasal dari India. Sementara jutaan warga lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, jurang antara kaya dan miskin semakin terlihat. India dikenal sebagai salah satu pusat teknologi besar di dunia, dan banyak perusahaan teknologi global mempekerjakan tenaga kerja dari India. Bahkan CEO perusahaan besar berasal dari sana. Ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia India yang luar biasa. Namun di sisi lain yang sering luput dari perhatian, kesuksesan tersebut sebagian besar datang dari kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan terbaik. Sementara itu, jutaan anak di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Ada sekolah yang kekurangan guru, ada yang kekurangan peralatan belajar, bahkan ada yang kesulitan mendapatkan akses internet. Akibatnya muncul dua dunia yang berbeda. Satu kelompok mampu bersaing di industri teknologi global, sementara kelompok yang lainnya masih sulit mendapatkan pendidikan berkualitas. Saat ini, India memang berhasil mendaratkan roketnya ke bulan. Dunia memberikan tepuk tangan. Prestasi itu menunjukkan bahwa India memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa. Namun, keberhasilan tersebut juga memunculkan pertanyaan, mengapa negara yang mampu menjelajah luar angkasa masih memiliki masalah sanitasi, kemiskinan, dan infrastruktur dasar di sebagian wilayahnya? Tentu saja, program luar angkasa bukan penyebab kemiskinan, tapi pertanyaan ini menunjukkan sebuah kenyataan. Kemajuan teknologi tidak selalu berjalan secepat peningkatan kualitas hidup
seluruh rakyat. India mampu membangun roket yang menembus angkasa, tapi sebagian daerahnya masih membutuhkan pembangunan yang lebih mendasar. Kita tahu India memiliki salah satu peradaban tertua di dunia. Budaya mereka sangat kaya, tradisi mereka bertahan ribuan tahun, dan identitas mereka sangat kuat. Namun tidak semua warisan masa lalu selalu membantu menghadapi masa depan. Salah satu contohnya adalah pengaruh sistem kasta yang masih terasa hingga sekarang. Secara hukum, diskriminasi berdasarkan kasta memang dilarang, tetapi dalam praktik sosial, pengaruhnya masih ditemukan di berbagai daerah. Bagi sebagian masyarakat, latar belakang keluarga masih mempengaruhi kesempatan hidup seseorang, mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga pernikahan. Akibatnya banyak orang harus bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu, tekanan sosial dan tradisi tertentu juga kadang menghambat perubahan. Di beberapa wilayah, pendidikan perempuan masih belum dianggap sepenting pendidikan laki-laki. Padahal, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika dunia bergerak cepat, sebagian masyarakat masih berusaha mempertahankan cara lama. Inilah tantangan besar India. Bagaimana menjadi negara modern tanpa kehilangan identitas budayanya? Memang pertumbuhan ekonomi biasanya membawa pembangunan, dan India mengalaminya dalam skala besar. Jalan raya baru dibangun, bandara diperluas, kawasan industri berkembang pesat. Namun pertumbuhan yang sangat cepat juga menciptakan masalah baru. Polusi udara menjadi salah satu yang paling parah di dunia. Pada musim tertentu, beberapa kota besar India diselimuti kabut tebal akibat campuran asap kendaraan, industri, dan aktivitas pertanian. Bagi jutaan warga, udara bersih menjadi sesuatu yang tidak selalu mudah didapatkan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga membawa konsekuensi yang harus dibayar. India kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Ini bisa menjadi keuntungan besar. Mereka memiliki tenaga kerja melimpah, pasar domestik yang sangat besar, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun, populasi besar juga berarti tantangan besar. Setiap tahun jutaan orang baru masuk usia kerja. Mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, dan membutuhkan tempat tinggal. Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengejar pertumbuhan penduduk, maka masalah sosial akan terus muncul. Karena itulah populasi besar bisa menjadi kekuatan luar biasa atau justru menjadi beban yang sangat berat. Hari ini India adalah negara yang penuh paradoks, memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, teknologi yang maju, pengaruh global yang makin besar. Tetapi pada saat yang sama mereka menghadapi kemiskinan, kesenjangan sosial, polusi, dan tantangan budaya yang tidak mudah diselesaikan. Mungkin pertanyaan terbesar bukan apakah India akan menjadi superpower dunia, karena memang tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat. Yang penting adalah apakah seluruh rakyat India akan ikut menikmati kemajuan itu, atau hanya sebagian kecil yang berada di puncak. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya.